Perkenalkan, nama saya Romario Manurungan, NIM 2174201007 dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang sosiologi hukum. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Menurut teori hukum, bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum. Akan tetapi, keadaan sebaliknya dapat terjadi, bahkan sering terjadi, di mana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ke tempat yang diinginkan oleh penguasa negara. Law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Adapun yang menjadi penunjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat, dalam kurung law as a tool social engineering, yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum. Hukum sebagai alat politik sangat sulit dipisahkan, meski ada juga pendapat yang menyatakannya tidaklah mesti demikian. Menurut Ahmad Ali, hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, terutama hukum yang tertulis. Bahkan ia membantah pandangan hukum dogmatik yang menyebut hukum, khususnya yang tertulis, merupakan alat politik yang bersifat universal. Hal ini lebih diperkuat lagi bila hukum dipandang sebagai alat rekayasa sosial. Pemerintah bertugas menentukan bentuk dan corak hukum yang dipakai dalam mempertahankan cita-cita negara. Suatu kaidah mempunyai sifat hukum karena kaidah tadi ditetapkan dan dipertahankan oleh negara, yang dalam hal ini oleh para pejabat hukum. Hukum merupakan salah satu alat bagi negara dalam mempertahankan cita-cita nasionalnya. Karena negara pada hakikatnya merupakan tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum suatu negara secara ideal merupakan akibat lanjut cita-cita politiknya. Karena itu, hukum yang berlaku sudah barang tentu mengandung cita-cita politik pada orang-orang atau golongan yang berkuasa di negara yang bersangkutan. Bahkan secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum merupakan alat dominan dalam mewujudkan cita-cita politik nasional negara dan bangsa Indonesia. Rasa aman, rasa tertib, rasa adil, serta merdeka bersuara, rasa merdeka bersuara yang merupakan tuntutan politik warga yang harus dijalankan oleh penguasa politik, dapat tergambar dalam hukum nasional yang sekaligus merupakan alat politik. Meski harus diingat bahwa hukum juga tidak terlepas dari hasrat orang-orang atau golongan yang dapat mereka menyusun hukum itu tidak lepas dari dasar dan konstitusi negara yang memuat cita-cita nasional. Rumusan masalah. 1. Sejauh mana hukum berperan aktif untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan hukum sebagai social control, social engineering, dan social welfare. 2. Bagaimana agar fungsi hukum dapat diwujudkan atau bekerja dengan baik sehingga tujuan-tujuan hukum dapat diwujudkan. Tujuan: 1. Untuk mengetahui fungsi hukum sosial. 2. Untuk mengetahui pengertian hukum sosial.
3. Untuk mengetahui tujuan dari hukum sosial. Bab 2. Pembahasan hukum sebagai kontrol sosial. Dalam memandang hukum sebagai kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Dalam hal ini, fungsi hukum ini lebih diperluas sehingga tidak hanya dalam bentuk paksaan. Fungsi ini dapat dijalankan untuk dua bentuk. Satu, pihak penguasa negara. Fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh the ruling class tertentu. Hukum biasanya dalam bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan. 2. Masyarakat. Fungsi ini dijalankan sendiri ke bawah. Hukumnya bisa hukum biasa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial suatu masyarakat dimanapun di dunia ini. Tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan. Hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lambat. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah fungsi hukum sebagai a tool of engineering, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi menalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas disoyogianya dilakukan. Di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial, walaupun sejumlah ahli memberikan pandangan positif terhadap fungsi sebagai rekayasa sosial, namun fungsi tidak luput dari kritikan atas atau kelemahannya. Pandangan yang dikemukakan terakhir di atas menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai rekayasa sosial mempunyai arti yang tidak selalu positif dan bahkan diartikan negatif, terutama karena ketidakjelasan arah yang dituju oleh hukum dalam rekayasa masyarakat yang bersangkutan. Hukum sebagai social welfare dalam konteks Indonesia di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum Islam di Indonesia merupakan yang hidup dalam masyarakat dalam kurung the living law, atau dengan menggunakan perspektif Geertz, nilai Islam di Indonesia menjadi pola bentuk tindakan atau pattern of behavior. Fungsi hukum dalam mewujudkan hukum baik dalam kehidupan masyarakat. Hukum telah memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak yang suatu hubungan hukum dan lain sebagainya. Bab 3. Penutup kesimpulan. Hukum sebagai social control, social engineering, dan social welfare berperan aktif sebagai sesuatu yang menetapkan tingkah laku manusia, tingkah laku yang menyimpang terhadap hukum, sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. B. Berperan sebagai rekayasa sosial dalam
proses perubahan masyarakat dalam yang dimanapun senantiasa terjadi. Apalagi kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan yang relatif cepat. Sebagai a tool of engineering yang pada prinsipnya merupakan arahan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lain. Jadi demikian halnya sebagai welfare berperan dan merupakan sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudnya masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dua, agar fungsi hukum bisa berjalan baik, perlu adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ditegakkan seadil-adilnya, karena hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Sebagai langkah awal untuk menekan merebaknya kekerasan akibat buruknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum, perlu adanya upaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa bergabung dengan kami di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.